Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Prof. Dr. Gunawan Sumodingrat. Perkenalkan, nama saya Fajar Prananda dari Angkatan A46A akan mencoba mempresentasikan tugas akhir atau paper dari General Business Environment. Saya mengambil judul Analisis Faktor-Faktor Lingkungan Eksternal pada PT Sanindo Utama Traktor. Pada presentasi hari ini, outline yang akan saya bahas pertama adalah pendahuluan, lalu ada profil perusahaan, ketiga ada analisis faktor lingkungan eksternal, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Bab pertama atau pendahuluan, latar belakang dari penulisan paper ini adalah pertama, bisnis ini dibangun untuk memenuhi kebutuhan pelanggan di bidang heavy equipment. Kedua, di dalam era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini, persaingan bisnis di antara perusahaan, terutama perusahaan alat berat, itu semakin ketat. Adanya perubahan faktor-faktor lingkungan eksternal menuntut perusahaan untuk selalu mengembangkan strateginya agar dapat menghasilkan kinerja yang unggul atau excellent guna memenangkan persaingan. Lalu rumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini, pertama, untuk maksud dari penulisan laporan akhir ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor lingkungan eksternal yang berpengaruh terhadap bisnis PT Sanindo. Lalu kita dapat menganalisis apa saja peluang dan ancaman yang muncul akibat pengaruh faktor lingkungan eksternal itu terhadap performa PT Sanindo. Lalu yang terakhir, setelah kita mengetahui peluang dan ancaman yang muncul, kita bisa mengetahui bagaimana cara PT Sanindo untuk mengimplikasikan hal itu menjadi cara PT Sanindo untuk meningkatkan bisnis perusahaannya. Lalu ada manfaat penelitian. Untuk saya sebagai penulis, bermanfaat untuk menerapkan pengetahuan teoritis yang kita dapatkan di Jogja ke dalam situasi nyata, terutama mengenai lingkungan bisnis suatu perusahaan. Untuk perusahaan PT Sanindo sebagai bahan pembelajaran tentang faktor-faktor lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja dan keberlangsungan bisnis PT SUT, dan juga sebagai masukan dalam menetapkan strategi dan kebijakan manajemen PT SUT. Lalu ada metode penelitian, metode yang saya pakai. Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu penulis mengumpulkan data sekunder mengenai industri alat berat dan lingkungan bisnis dari berbagai literatur, baik dari buku, berbagai artikel, data yang diperoleh dari media online, website resmi, publikasi ilmiah, surat kabar elektronik, materi mata kuliah General Business Environment, serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam penulisan. Lalu kita masuk ke bab 2, profil perusahaan. PT Sanindo Utama Traktor yang lebih dikenal dengan nama PT SUT didirikan pada tahun 2017. Masih perusahaan yang sangat baru ya. Perusahaan ini adalah perusahaan bidang jasa, perusahaan swasta yang menyediakan dan menyewakan alat-alat berat dari produk Sani Cina guna mendukung berbagai kegiatan proyek di Indonesia. PT SUT mempunyai kantor pusat di Jakarta Selatan, sedangkan warehouse-nya berada di Jati Asih, Bekasi. Pada Juni 2018, dengan meningkatnya sales dari PT Sanindo, terutama di daerah Kalimantan, PT SUT membuka kantor cabang pertamanya di Banjarbaru, di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nah, visi misi dan core value dari perusahaan. Visinya adalah menjadikan distributor Sani Heavy Equipment sebagai salah satu sarana yang dapat diandalkan dan dipercaya oleh mitra kami. Lalu misinya adalah menjadikan PT Sanindo Utama Traktor sebagai perusahaan yang dapat bersaing dan terpercaya.
Lalu core value-nya yang selalu ditanamkan dalam perusahaan ada 5. Pertama itu serve, kedua ada integrity, ketiga ada organize, keempat ada inovatif, dan kelima adalah professionalism. Serve itu kami ditanamkan untuk bisa memberikan pelayanan terbaik terhadap pelanggan. Lalu integrity, kami juga ditanamkan untuk bisa apa saja yang keluar dari perkataan dan nanti yang akan kita lanjutkan dalam tindak action itu harus selaras. Lalu organize, kita harus bisa mengorganisasi, meselaraskan apa saja yang kita lakukan di dalam perusahaan. Inovatif, kita selalu dituntut untuk selalu bisa berinovasi, selalu mengevaluasi setiap pekerjaan, apa saja yang bisa dikembangkan lagi dari entah dari sistem, entah dari produk, entah dari marketing, dan segala macam. Lalu yang terakhir itu professionalism, ya kita dituntut untuk selalu profesionalitas pada saat bekerja, sehingga tidak apa ya istilahnya tidak baper atau bagaimana. Jadi harus profesional. Lalu ada produk layanan. Kita coba ambil 4 contoh dari produk yang ditawarkan oleh PT SUT. Itu ada yang sebelah kiri atas itu adalah dump truck dari Sani. Ini merupakan produk unggulan dan di Indonesia pun menjadi produk unggulan juga ketika kami coba penetrasi awal produk ini. Dump truck ini berkapasitas sekitar 24 sampai 28 ton, mempunyai banyak keunggulan dalam cost, dalam fuel, dalam maintenance dan segala macam. Lalu yang kedua adalah motor grader. Ini salah satu alat berat juga yang yang lumayan banyak demand-nya di Indonesia. Motor grader. Lalu yang ketiga yang sebelah kiri bawah adalah compactor atau roller bisa disebut yang hanya satu roller. Lalu yang terakhir yang sebelah kanan bawah itu adalah SKT. SKT ini bisa dibilang produk diferensiasi atau hampir mirip dengan dump truck, tapi SKT ini mempunyai kapasitas yang jauh lebih besar, yaitu 60 ton. Nah, lalu kita lanjut ke bab 3. Nah, di sini saya akan mencoba menganalisa 9 faktor lingkungan eksternal terhadap perusahaan SUT. Nah, itu akan saya lihat dari demografi, dari lingkungan sosial budaya bagaimana, kebijakan industri, ada moneter dan fiskal, ada lingkungan teknologi, ada lingkungan alam, ekonomi pembangunan dan regional, lingkungan pemerintah, lingkungan politik domestik dan internasional terhadap faktor-faktor ini terhadap bagaimana bisnis SUT bisa mengambil peluang atau ancaman yang bisa terjadi di faktor-faktor ini. Oke. Nah, yang pertama itu adalah dari ekonomi pembangunan dan regional. Ada isu utamanya yang dari faktor eksternalnya adalah ada 2 agenda pembangunan RPJMN 4 tahun 2020 sampai 2024. RPJMN itu rencana pembangunan jangka menengah nasional. Sudah diperbarui menjadi 2020-2024 dan menurut saya ada 2 agenda yang bisa menjadi isu utama yang berkaitan langsung dengan industri alat berat, yaitu agenda kedua perkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, dan agenda ketiga mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan. Nah, peluang yang bisa didapat dari PT SUT apa? Pertama, Indonesia akan menciptakan kebutuhan akan alat berat yang banyak dengan harapan kembali normalnya sektor pertambangan. Sebenarnya kita tahu pertambangan saat ini sedang turun, tapi ketika nanti normal kembali, demand akan alat berat akan naik. Lalu yang kedua ada seperti isu utama ada 2 program yang bisa menjadi peluang untuk meningkatkan sales
terutama dari alat berat kami. Ancamannya seperti yang kita tahu bersama, sekarang masih ada pandemi COVID-19. Ini ketidakpastian akhir kapan terakhir pandemi ini terjadi kan masih belum jelas. Ini bisa menjadi ancaman untuk industri alat berat, khususnya PT SUT. Karena akan banyak terjadi pengurangan proyek-proyek yang tidak menjadi prioritas dari alokasi dana dari pemerintah di tahun ini. Lalu yang kedua, persaingan yang semakin ketat, khususnya karena kita tahu PT SUT adalah eh, perusahaan baru yang mencoba penetrasi, maka leader-leader dalam industri alat berat juga sama seperti PT SUT menunggu peluang kembali bergejolaknya industri alat berat ini. Nah, untuk kita setelah melihat peluang dan ancaman itu, kita dapat mengimplikasikan bisnis PT OCT dalam hal menurut saya PT OCT sebaiknya mengembangkan lebih baik jaringannya, terutama di Kalimantan, karena kita tahu dari data PT OCT sales terbesar adalah di Pulau Kalimantan dengan banyaknya tambang, infrastruktur di sana. Sudah ada satu kantor cabang di sana, mungkin bisa ditambahkan lagi satu atau dua kantor cabang lagi. Lalu yang kedua adalah PT SI dapat menggunakan diferensiasi produk alat berat untuk mencoba pasar lain dari kompetitor. Kita tahu ada ibu kota baru akan ciptakan demand, tapi tidak hanya satu jenis alat berat, pasti ada akan beberapa alat berat. Yang kedua ada kebijakan moneter dan fiskal. Isu utamanya di bidang fiskal, pemerintah melakukan kebijakan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran. Karena kita tahu ada COVID ini, Presiden RI Joko Widodo menerbitkan Impres nomor 4/2020 yang menginstruksikan seluruh menteri, pimpinan, gubernur, bupati, wali kota mempercepat refocusing kegiatan, realokasi dana, dan pengadaan barang jasa penanganan COVID-19. Lalu yang kedua isunya ada di bidang moneter. Kebijakan moneter yang diambil harus selaras dengan kebijakan fiskal dalam meminimalisir dampak COVID-19 terhadap perekonomian nasional. Nah, dari isu utama ini, saya melihat peluang PT ICT untuk masuk ke dalam sektor pengadaan barang dan jasa. Dalam hal ini, PT ICT punya peluang dalam industri penyewaan truk untuk logistik pengiriman yang akan mengalami kenaikan demand. Ancamannya, industri ini sudah mempunyai existing perusahaan existing yang menjadi leader di sini, yang mungkin akan sangat memberikan PT SCT berbagai macam ya bisa menjadi gagal bersaing gitu ketika ada perusahaan existing sudah punya teknologi dan segalanya. Lalu setelah kita tahu peluang dan ancamannya, implikasi bisnisnya adalah PT SUT perlu merespon kebijakan pemerintah untuk peningkatan pengadaan barang dan jasa dengan melakukan penetrasi pasar. Bisa kita cari tahu apa yang diperlukan, seberapa banyak unit yang diperlukan, area mana yang harus ditempuh, berapakah biasanya existing perusahaan itu bisa mengirimkan. Ketika kita bisa lebih cepat, lebih murah, lebih segalanya, seharusnya PT SUT bisa punya peluang di market atau pasar itu. Lalu ketiga, kebijakan industri dan sektoral. Isu utamanya adalah kapasitas produksi alat berat pada semester 1, terutama di tambang, diramalkan akan surut sekitar 34,7% secara tahunan. Ya, COVID-19 itulah salah satu penyebab utamanya. Lalu ada yang seperti yang faktor yang pertama, RPJMN ini 2020-2024, terdapat kebijakan pemerintah untuk sektor industri, terutama infrastruktur. Peluangnya di sinilah industri yang diproyeksikan akan naik, menjadikan demand terhadap alat-alat berat yang kemungkinan juga akan meningkat. Lalu yang kedua, banyaknya proyek infrastruktur akan menciptakan peluang sales bagi PT SUT. Ancamannya dengan adanya COVID-19, ada ancaman penurunan produktivitas pada industri pertambangan. Hal ini bisa mengurangi
sales PT. Walaupun yang industri yang lain meningkat, tapi di industri pertambangannya menurun, tetap saja ini akan memberi dampak negatif pada PT SUT karena industri ini sampai saat ini menjadi salah satu kontributor sales terbesar buat PT SUT. Nah, untuk implikasi bisnisnya, PT SUT perlu merespon kebijakan pemerintah untuk pengalokasian dana untuk beberapa industri yang prioritas. Jadi harus ada prioritas mana yang kita penetrasi lebih keras dibanding mana yang industri yang sedang turun saat ini. Lalu PT SUT harus jeli dalam melihat kemungkinan penambahan demand alat berat saat masa COVID-19 ini berakhir. Jadi industri mulai normal kembali, itu akan terjadi demand yang mulai naik. Nah, itu harus jeli kapan kita bisa membeli unit-unit baru lagi. Lalu selanjutnya adalah lingkungan demografi. Isu utamanya adalah Indonesia punya peluang untuk menikmati bonus demografi, yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi akibat perubahannya struktur umur penduduk yang ditandai dengan menurunnya rasio ketergantungan atau dependensi rasio non usia kerja kepada penduduk usia kerja. Seperti bisa dilihat di tabel. Kita lihat dari peluangnya di tahun sekarang sampai nanti 5 tahun ke depan, 2020 ke 2025. Ada bonus demografinya, yaitu di 2020 usia kerjanya itu 183,5 juta jiwa. Sedangkan di 2025 diproyeksikan akan naik menjadi 193,5 juta jiwa atau naik sekitar 10 juta jiwa. Nah, itu merupakan peluang potensi kemudahan tenaga kerja untuk industri, terutama di alat berat. Lalu ancamannya, ketika kita tahu banyak tenaga kerja, maka kompetitor juga akan bersaing ketat dengan PT SUT untuk mendapatkan labor dan kapital yang terbaik. Lalu untuk implikasi bisnisnya, PT SUT harus memperhatikan isu labor dan kapital ini dengan membuat sistem rekrutmen yang baik sehingga nantinya akan membantu internal PT SUT itu sendiri. Lalu lanjut di lingkungan sosial budaya. Nah, perilaku konsumen dalam memilih alat berat sangat memperhitungkan seberapa banyak nilai ekonomi yang akan didapatkan dari hasil investasinya dan pembelian alat berat yang dipilihnya karena kosnya sangat tinggi. Secara umum, prinsip yang digunakan adalah availability, low operation cost, better fuel economy, better flexibility, dan lower maintenance cost requirements. Nah, selain itu, customer trust merupakan key success factor dalam bisnis alat berat, khususnya untuk sektor tambang. Motivasi konsumen dalam pembelian alat berat diekspresikan dalam manfaat fungsional dari produk atau jasa yang dibeli sebagai dasar penilaian objektif dan juga dari manfaat yang bersifat emosional dan subjektif yang diperoleh selama masa sebelumnya. Peluangnya di sini semakin tinggi kemampuan PT SUT untuk menawarkan produk yang sesuai dengan prinsip customer yang tadi availability, low operation cost, better fuel, dan yang lain-lain. Itu bisa semakin tinggi itu kita bisa mendapatkan trust dari customer, sehingga semakin tinggi peluang PT SUT untuk meningkatkan sales unitnya, terutama dari customer lama yang melakukan reorder alat berat. Lalu ancamannya, perusahaan komputer juga bersaing ketat untuk mendapatkan customer trust dengan meningkatkan fungsional dari unit dan servis mereka, mungkin menambahkan yang lain. Implikasi bisnisnya, PT SUT harus memperhatikan isu customer trust ini dengan membuat sistem lebih baik sehingga semua prinsipnya itu bisa kita capai, sehingga customer bisa dengan bebas atau bisa yakin dengan PT SUT untuk menentukan unit mana yang dibeli sehingga dia bisa mendapatkan value yang maksimal, semaksimal mungkin. Lalu ada lingkungan politik domestik dan internasional. Isu utamanya adalah Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri memprediksi kondisi politik pada 2020 akan sangat dinamis. Pendidikan politik masyarakat akan meningkat dengan dilaksanakannya pilkada serentak pada 2020, terutama yang berpengaruh selama 10 tahun terakhir, terutama 3 tahun terakhir sebetulnya lebih kepada konstelasi ekonomi global, efeknya langsung pada konstelasi perekonomian di Indonesia. Peluangnya
Pertama, politik domestik dapat memberikan peluang untuk PT dalam hal prioritas pembangunan dari pemerintah. Lalu yang kedua, kondisi global yang sedang bermasalah seperti kita tahu sekarang ini, ada COVID, ada perang dagang. Ini menurut saya bisa menjadi peluang PT untuk kemudahan impor atau kerjasama dengan salah satu pihak yang bersih tegang. Karena PT adalah bekerjasama dengan SAMI, Cina, ya seharusnya itu bisa menjadi peluang dari PT Ancamannya, PT SUT sangat bergantung terhadap SANI. Growth dari PT SUT sangat bergantung dengan kemampuan SANI Cina untuk menyanggupi permintaan unit. Jadi kalau misalnya suatu saat tidak bisa dipenuhi oleh SANI Cina, PT SUT growth-nya akan bisa stuck. Lalu implikasi bisnisnya, PT SUT harus terus proaktif dan untuk selalu menjalin komunikasi yang baik dengan SANI Cina. PT SUT harus memiliki dokumen kontrak yang jelas dan detail terkait demand unit atau ada kemungkinan penambahan demand unit. Lalu ada lingkungan teknologi, utamanya perusahaan harus menyadari perubahan yang mungkin mempengaruhi bisnis dan industri mereka. Perangkat teknologi, strategi, dan trik baru dapat membantu bisnis tetap berada di depan, persaingan, dan menghindari kerusakan. Peluangnya, dukungan teknologi informasi dalam industri alat berat menciptakan peluang bisnis bagi PT SUT untuk mempercepat waktu proses dan mengurangi beban pengelolaan warehouse menjadi lebih efisien dan efektif, meningkatkan kualitas layanan terhadap customer, serta mempertahankan loyalitas pelanggan. Ancamannya, beberapa perusahaan komputer kadang apalagi leader sudah menerapkan teknologi yang lebih canggih sehingga mengakibatkan customer tidak mau beralih ke produk PT SUT. Implikasinya, PT SUT harus mengembangkan sistem supply chain, terutama spare part yang baik untuk meningkatkan kenyamanan customer dalam menggunakan produk PT SUT. Lalu PT SUT harus mengembangkan SDM-nya sehingga dia melek teknologi, memiliki kompetensi di bidang teknologi, sehingga SDM tersebut dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan kebutuhan perusahaan saat ini dan kebutuhan perusahaan ke depan. Lalu ada lingkungan alam, isu utamanya adalah faktor eksternal ini mengacu pada bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungan fisik lebih dari sebelumnya. Dunia pada umumnya berkaitan dengan polusi dan hilangnya habitat keanekaragaman hayati. Ini memiliki konsekuensi bagi perusahaan di hampir semua industri dan bahkan telah menelurkan produk dan bisnis hijau. Peluangnya PT SUT untuk lingkungan alam ini dapat dengan mencoba produk baru yang ramah lingkungan dan memiliki emisi buang yang rendah di pasar Indonesia. Ancamannya, komputer akan melakukan hal yang sama, itu menghadirkan produk baru. Implikasi bisnisnya, PT SUT harus concern dan aware terhadap faktor lingkungan ini. Dan terus melihat bagaimana SANI Cina itu mengeluarkan produk-produk seperti yang di sebelah kanan ada kayak eskavator yang ramah lingkungan. Jadi karena emang customer juga akan aware akan hal itu. Jadi demand alat berat itu akan ada spesifikasi ramah lingkungan nanti. Lingkungan pemerintah, isu utamanya adalah faktor pemerintah juga dapat mempengaruhi bisnis dan perusahaan melalui kebijakannya. Seperti dengan melakukan kebijakan yang mengarah pada industri tertentu, kebijakan pemerintah juga mempengaruhi suatu bisnis melalui pengeluarannya APBN yang kita tahu. Negara Indonesia sudah mengalami 5 tahun kedua, sudah 6 tahun berarti sekarang di bawah pemerintahan Presiden Jokowi. Jadi secara general kita mengetahui arah pembangunan bisnis ekonomi yang diinginkan Presiden Jokowi untuk Indonesia ke depannya. Peluang market itu seperti yang pertama itu adalah di agenda RPJMN 2020 dan 2024. Itu ada peluang market yang sangat besar. Lalu ancamannya banyaknya perubahan dalam posisi pemerintah dapat merubah kondisi proyek yang sudah berjalan. Jadi sudah jalan, tiba-tiba ada revisi, entah cancel mungkin. Implikasi bisnisnya PT SUT harus dapat memperhitungkan kapan terjadi kenaikan demand unit alat berat untuk mengikuti demand dari proyek prioritas dari pemerintah. Nah, itu dari 9 faktor eksternalnya. Lalu terakhir adalah kesimpulan besar. Kesimpulannya terdapat 9 faktor lingkungan eksternal yang mempengaruhi dominan terhadap bisnis PT SUT, yaitu ekonomi pembangunan dan regional,
kebijakan moneter dan fiskal, kebijakan industri dan sektoral, lingkungan demografi, lingkungan sosial budaya, lingkungan politik domestik dan internasional, lingkungan teknologi, lingkungan alam, dan terakhir lingkungan pemerintah. Untuk menghadapi perubahan-perubahan pada lingkungan tersebut, PT SUT memerlukan perencanaan, implementasi, dan pengendalian dalam mengembangkan strategi di setiap bisnisnya, serta memerlukan komitmen dan keterlibatan seluruh jajaran manajemen dan seluruh karyawan dalam menyusun dan mengimplementasikan rencana strategis perusahaan. Saran dari saya ada untuk PT SUT adalah adanya perubahan faktor-faktor lingkungan eksternal itu di dalam ini menuntut perusahaan untuk selalu mengembangkan strategi agar dapat menghasilkan kinerja yang unggul untuk memenangkan persaingan. Nah, analisa yang saya lakukan juga bisa memberikan informasi bagi pihak manajemen untuk mengembangkan strategi dan membuat keputusan bisnis yang bertujuan untuk keberlangsungan perusahaan dan kinerja atau performa yang lebih baik. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.